Semuanya sehat selalu kan? Sehat. Bagus. Nah, semoga semua tetap sehat ya. Dimanapun kita berada, kita tetap dalam lindungan Tuhan. Oke? Dan terus andalkan Tuhan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Nah, hari ini kita akan beribadah. Sebelumnya kita mau berdoa dan memuji Tuhan terlebih dahulu ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk hari ini ya Bapa. Satu hari lagi yang Kau berikan Bapa. Semuanya baik Bapa, Kau berikan Bapa. Apapun yang telah kami lalui Bapa, itu semua karena berkat kemurahan-Mu ya Bapa. Hingga saat ini kami masih bisa berkumpul ya Bapa via Zoom Bapa. Kami tahu Bapa, tidak ada yang bisa memisahkan kita dalam hadirat-Mu Bapa. Hadirat-Mu selalu ada di manapun kami berada ya Tuhan Yesus. Bapa, kami hanya ingin mengucap syukur pada pagi hari ini kami bisa datang lagi memuji menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Amin. Pujian pertama mari kita menyanyikan lagu Di Bawah Kepak Sayap-Mu. Mari kita menyanyikannya dengan hati yang bersukacita. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari kita menyanyikan sekali lagi dengan hati yang benar-benar sukacita. Aku ingin selalu berada dalam hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali.
Hai guys, apa kabar? Senang sekali di hari Sabtu ini kita bisa kembali bertemu di dalam persekutuan online P3MI, PRMI, GMI Jemaat Karmel. Hari ini saya pengen sharing satu berita yang pernah saya baca di internet. Satu berita yang sangat membuat hati saya sedih dan juga sebetulnya saya cukup terkejut ketika membaca berita tersebut. Diberitakan ada seorang pria yang nekat membakar rumah teman wanitanya sendiri, pacarnya sendiri. Penyebabnya pria ini cemburu berat. Kenapa? Karena teman wanitanya itu sering pergi bersama dengan teman-teman yang lain dan juga ada beberapa teman pria yang lain. Pria ini kemudian sangat marah. Dia merasa teman wanitanya, pacarnya ini lebih sering keluyuran, hangout bareng teman-temannya daripada dia. Dia marah, bukan sekali dua kali, sudah berkali-kali, dan akhirnya dia naik pitam sampai pada satu titik dia tidak bisa tahan lagi, dan kemudian dia nekat membakar rumah pacarnya sendiri. Beruntung pacarnya selamat. Akhirnya, pria ini harus berurusan dengan pihak berwajib. Dan tentunya, dia kehilangan pacarnya untuk selama-lamanya. Karena siapa lagi yang mau sama dia? Apalagi menikah. Pacaran sudah kayak begitu. Kalau menikah, lebih parah mungkin saja. Nah, karena itu pria ini kemudian dibawa ke hadapan polisi dan kemudian harus menjalani persidangan. Saya merasa, saya duga, ketika pria itu dibawa ke pihak berwajib, saya duga di dalam hatinya dia berpikir, seandainya saya bisa mengendalikan diri saya, maka ceritanya akan berbeda. Hari ini kita akan bicara soal pengendalian diri. Dan pengendalian diri itu adalah salah satu tanda kedewasaan. Sampai di sini mungkin kita akan berpikir, kenapa ya pengendalian diri itu adalah salah satu tanda kedewasaan? Mengapa orang dewasa itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya? Kita harus mengakui, ketika kita bicara soal dewasa, maka kita akan tahu bahwa kita punya masa anak-anak. Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak pada dewasa. Guys, kalau kita melihat pada anak-anak itu sangat impulsif. Anak-anak itu sangat susah untuk mengendalikan dirinya sendiri. Misalnya, saya punya keponakan. Keponakan saya itu sangat dia tuh satu kali ya, dia tuh pernah ngomong kepada papanya, "Papa, hari ini saya nggak mau tidur lagi sama papa. Saya mau tidur dengan nenek saya. Tidur dengan nenek, nggak mau dengan papa. Papa jahat, papa tidak sayang sama saya." Inilah anak kecil. Dia akan mengatakan apa saja yang dia pikir itu baik. Dia tidak akan pernah bisa memikirkan perasaan orang lain. Atau mungkin dulu juga ketika kita pergi, kita dibawa oleh papa mama, kita jalan-jalan. Ketika kita melewati lorong di supermarket, kemudian ada jual mainan, saya percaya kita akan menarik menarik baju mama kita. Mama, beli mama, beli mama. Ketika mama mengatakan, "Tidak nak, kamu sudah punya banyak mainan di rumah. Yang kemarin beli itu saja, bungkusannya masih utuh, belum kamu sentuh." Mereka mengatakan, "Tidak ma, ini mainan baru ma, ini teman-teman sudah pada ada. Semua udah pada ngomongin di kelas. Mau sebelum sekolah, pulang sekolah, semuanya ngomongin mainan baru ini. Saya pengen ma, saya mau mama, beli ma, beli. Di saat mama kita mengatakan, "Tidak anak, tidak, ayo kita pulang." Kita akan, tidak ma, beli ma. Kita akan merengek, nggak karu-karuan, kita nggak peduli orang lain itu melihat kita, melihat mama, tidak peduli. Pokoknya saya pengen. Nah guys, inilah anak-anak itu. Anak-anak itu susah untuk mengendalikan dirinya. Apa yang dia pengen, dia pasti akan terus merengek-rengek sampai dia dapat. Dia nggak akan pernah memikirkan sesuatu yang lebih jauh. Pokoknya apa yang dia pengen itu harus dapat. Dia nggak memikirkan akibat dibalik keinginannya tersebut. Maka saya percaya, ketika kita sudah berada di masa remaja, di masa pemuda, kita tidak ingin dikatakan, "Kamu tuh kok kayak anak-anak ya? Kamu tuh kekanak-kanakan." Saya percaya kita tidak pengen disebut
sudah dewasa, sudah remaja, masih disebut orang anak-anak. Dan inilah kenapa kita perlu membahas tema pengendalian diri. Karena semakin kita dewasa, kita adalah orang-orang yang semakin bisa mengendalikan dirinya. Membedakan anak-anak dengan orang dewasa. Orang anak-anak kurang bisa mengendalikan diri, orang dewasa lebih bisa mengendalikan dirinya. Itulah kenapa kita perlu pengendalian diri. Tapi sampai di sini kita juga mungkin berpikir, apakah hanya karena supaya saya terlihat dewasa, kemudian saya harus mengendalikan diri saya, supaya berbeda dengan anak-anak, kemudian saya mengendalikan diri? Tidak. Kita harus melihat kembali kepada Alkitab. Alkitab sebetulnya memberikan kepada kita dasar yang lebih kokoh. Mengapa kita harus mengendalikan diri kita? Karena itu, saya mengajak kita untuk melihat pada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Mari kita cek firman Tuhan. Khususnya di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 25. Saya akan bacakan untuk kita semua. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh memecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga hidup. Kita juga dipimpin oleh roh. Guys, ayat ini dimulai dengan kata daging. Perbuatan daging. Daging di dalam Alkitab itu selalu bicara soal perbuatan dosa. Maka perbuatan daging itu bicara soal perbuatan dosa. Kita harus akui bukan? Betul kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Tapi setiap hari kita masih bergumul di dalam dosa. Kita masih bergumul di dalam dosa-dosa yang bisa kita lakukan. Misalnya, saya yakin kita masih bisa benci kepada orang-orang yang lebih menghargai orang lain dibandingkan kita. Apalagi kita sudah belajar mati-matian, bekerja mati-matian, yang dapat promosi malah si dia bukan saya. Padahal saya harusnya lebih kompeten daripada dia. Saya harusnya lebih dihargai daripada dia. Kita bisa marah, kita bisa benci pada orang yang dipromosikan dan juga kepada orang yang mempromosikan teman kita tersebut. Kita juga bisa iri hati bukan? Kalau misalnya kita lihat, wah teman kita semua lebih berhasil daripada kita. Bukankah seharusnya kita turut bersuka cita dengan keberhasilan mereka? Tapi kita bisa benci. Kita bisa iri hati berat kepada mereka. Atau teman kita sudah punya pacar. Kita sampai hari ini ditolak sudah 13 kali. Kita cemburu, kita iri hati kepada teman-teman kita yang sudah punya pacar. Guys, lihat. Kita masih bisa melakukan dosa. Dan bukan hanya itu. Kita sebagai anak muda, sebagai orang-orang muda, kita punya banyak keinginan bukan? Kita pengen ini, pengen itu, pengen kaya, pengen beli mobil, pengen beli rumah mewah. Pokoknya kita punya banyak segudang keinginan. Guys, tahukah kita sebetulnya di dalam segala keinginan kita tersebut, kita bisa jatuh ke dalam dosa. Karena itu guys, Alkitab memberikan kepada kita sebuah dasar untuk pengendalian diri. Kenapa? Alasannya sederhana. Karena kita masih bisa berdosa. Dan kita bisa punya banyak keinginan yang kemudian akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Keinginan menghasilkan tindakan yang sebenarnya hanya akan merugikan kita. So guys, kita perlu pengendalian diri. Kan Alkitab mengatakan, kita masih bisa berdosa, dan kita bisa melakukan tindakan-tindakan karena keinginan-keinginan kita. Kita melakukan tindakan-tindakan yang sebetulnya pada akhirnya akan merugikan diri kita sendiri.
Itulah sebabnya mengapa kita perlu pengendalian diri. Guys, ada seorang yang bernama Walter Mischka. Beliau ini adalah seorang psikolog. Beliau ini pernah mengadakan sebuah penelitian yang dikenal dengan marshmallow test. Penelitian ini meneliti sejumlah anak-anak di masa kecil mereka. Penelitian mereka itu punya teknik seperti ini. Anak kecil itu diberikan satu marshmallow, kemudian anak ini diberitahu, oke, ini satu marshmallow untuk kamu boleh makan. Tapi kalau 20 menit kemudian kamu bisa tahan nggak makan marshmallow ini, kamu akan dapat 2 marshmallow. Jadi silakan pilih, kamu mau makan sekarang atau makan 20 menit kemudian dengan 2 marshmallow. Oke, penelitian ini selesai dilakukan di masa kecil, tapi kemudian dilanjutkan di masa remaja dan masa dewasa. Hasil penelitian di masa remaja sampai dewasa itu sangat mengejutkan. Kenapa? Karena ditemukan anak-anak yang berhasil tahan, ya, yang berhasil tahan untuk menikmati marshmallow yang kedua. Artinya dia bisa bertahan 20 menit baru dapat marshmallow yang kedua. Di masa remaja mereka itu lebih tahan terhadap tekanan. Mereka itu kemudian lebih berhasil dibandingkan teman-teman mereka yang lain yang tidak bisa tahan. Di masa dewasa mereka juga ada orang-orang yang lebih berhasil dari teman-teman yang gagal. Atau dari teman-teman mereka, anak-anak yang dulunya sama-sama ikut penelitian, tapi anak yang tersebut itu gagal untuk mendapatkan marshmallow yang kedua. Anak yang berhasil mendapatkan marshmallow yang kedua, dia bisa tahan 20 menit. Di masa dewasa mereka lebih berhasil di dalam karir mereka. Dan lebih banyak dari mereka yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan yang gagal menyelesaikan atau yang gagal menunggu marshmallow yang kedua. So guys, lihat. Pengendalian diri sangat kita butuhkan, khususnya di masa dewasa kita. Kita mengatakan kepada kita, kendalikan diri. Dan dunia sains juga membuktikan bahwa pengendalian diri itu memang punya dampak yang sangat baik untuk kita. Sekarang kita sudah tahu mengapa kita perlu mengendalikan diri. Tapi yang paling susah adalah bagaimana caranya mengendalikan diri. Betul guys? Yang paling susah adalah bagaimana cara kita mengendalikan diri kita. Kita tahu itu tidak gampang. Bagaimana cara mengendalikan diri kita? Jawabannya cuma satu. Mari kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Di ayat 25, di sana dicatat, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ini kuncinya guys. Kita bisa mengendalikan diri kita kalau kita sering-sering berelasi dengan Tuhan. Guys, pengendalian diri, tadi kita baca, ya, itu adalah salah satu buah roh. Kalau buah roh, itu berarti buah. Buah itu berarti sesuatu yang dihasilkan. Artinya apa? Kita tidak bisa mengusahakannya itu. Buah roh itu akan dikerjakan oleh Roh Kudus melalui diri kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menghasilkan pengendalian diri. Karena itu adalah buah roh yang dihasilkan oleh Roh Kudus itu. Jadi guys ingat, pengendalian diri itu adalah buah roh. Buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Tapi kalau Roh Kudus itu memang adalah karya Roh Kudus, apakah kita tidak punya andil di dalamnya? Jelas guys, kita juga tetap punya andil. Itulah sebabnya yang perlu kita lakukan untuk kemudian di dalam Roh Kudus menghasilkan pengendalian diri. Kita harus sering-sering dekat dengan Tuhan. Kita harus sering-sering berelasi dengan Tuhan. Dalam doa, dalam pembacaan firman Tuhan. Di sanalah kita membiarkan diri kita terpapar oleh Alkitab, oleh Roh Kudus, di dalam doa, di dalam pembacaan firman. Tanpa kita sadari. Pelan tapi pasti, Roh Kudus akan mengerjakan itu. Roh Kudus akan membuat kita menghasilkan buah pengendalian diri. Itu akan seperti satu malam ketika kita lihat di halaman, belum ada rumput sama sekali. Tapi 2 malam selanjutnya, di pagi harinya, ketika kita bangun, kita melihat, rumput itu sudah muncul. 2 hari yang lalu saya lihat halaman ini, pagi hari saya lihat, tidak ada apa-apa. Tapi 2 hari kemudian, hari ini saya bisa melihat rumput itu sudah mulai keluar. Itulah guys, Roh Kudus sendiri, dia akan mengerjakan
itu di dalam diri kita. Pelan tapi pasti, di dalam kesenyapan, tidak terlihat namun nyata. Roh Kudus akan mengerjakan pengendalian diri, sehingga kita bisa menghasilkan buah pengendalian diri. So guys, itulah sebabnya kita hanya perlu terus bergantung, berkata kepada Roh Kudus, meminta Roh Kudus untuk menghasilkan pengendalian diri di dalam diri kita. Biarkanlah diri kita terus dibangun di dalam firman Tuhan, di dalam doa kita terus berserah kepada Dia. Roh Kudus akan mengerjakan buah pengendalian diri di dalam diri kita. Dan sampai saat ini saya pengen menekankan satu hal, yaitu ada satu pengendalian diri yang harus kita miliki sebagai remaja pemuda. Yaitu apa? Ini, mengendalikan dorongan seksual. Guys, kita adalah makhluk seksual. Kita diciptakan di dalam, Tuhan menciptakan dorongan seksual dalam diri kita. Karena Tuhan punya rencana yang besar, rencana yang agung, yaitu supaya manusia beranak cucu. Dan seks, dorongan seksual itu adalah salah satu media di dalam beranak cucu. Tapi guys, Tuhan memberikan koridor. Seks hanya bisa dinikmati di dalam pernikahan, bukan sebelum pernikahan. Tuhan tidak membiarkan seks itu kemudian dipermainkan begitu saja. Karena seks itu kudus adanya dan dinikmati di dalam pernikahan. So guys, hari ini saya pengen mengingatkan kita. Hati-hati dengan dorongan seksual. Jangan sampai melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan. Saya pengen tunjukkan pada teman-teman satu fakta ilmiah. Guys, menurut penelitian yang dilakukan tahun 2010, ditemukan ternyata pasangan-pasangan yang menunda hubungan seksual sampai pada hari pernikahan, ternyata mereka itu lebih bahagia. Penelitian lainnya menunjukkan orang-orang yang berhasil atau menikmati hubungan seksual di dalam pernikahan, mereka lebih bisa percaya kepada pasangannya daripada pasangan yang sudah melakukannya sebelum pernikahan. So guys, lihat, dunia sains juga kemudian mengafirmasi, setuju dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ketika kita bisa mengendalikan dorongan seksual kita sampai kepada hari pernikahan, kita lebih berbahagia. So guys, lihat, Tuhan sayang kepada kita. Tuhan tidak ingin kita menderita. Tuhan tidak ingin kita kemudian menyesal. Karena itu, hati-hati. Kendalikan dorongan seksual sampai kepada hari pernikahan. Guys, hari ini kita sudah bicara soal pengendalian diri. Karena itu, biarlah di akhir sesi ini, mari. Guys, Tuhan ingin mengatakan kepada kita, di dunia yang penuh dengan godaan ini, kita perlu mengendalikan diri kita, agar kita tidak jatuh di dalam dosa atau tindakan-tindakan lain yang akan merugikan kita. Dan kita, untuk menghasilkan pengendalian diri, itu bukan dengan usaha kita, tapi ada Roh Kudus yang akan memampukan kita. Karena pengendalian diri itu adalah buah roh. Kita hanya perlu memberikan diri kita terus terpapar oleh firman Tuhan, dalam doa, dalam membaca firman Tuhan, dan dalam kebergantungan kita dengan Allah Roh Kudus. Dia yang akan mengerjakan buah pengendalian diri di dalam diri kita. Pertanyaannya adalah, maukah kita? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh disadarkan untuk pengendalian diri. Tolong kami, bila kami boleh terus bersama dengan Engkau, Tuhan, kami rindu buah pengendalian diri ini boleh Engkau kerjakan, sehingga boleh berbuah dalam diri kami, sehingga kami boleh mengendalikan diri kami dari dosa-dosa dan dari segala keinginan yang hanya akan menjerumuskan kami. Tolong kami Tuhan, anak-anak muda Karmel, biarlah kami boleh terus bergantung kepada Tuhan. Masa depan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke guys, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyanyikan pujian terakhir kita, yaitu Mengenal-Mu. Kita masuk ke dalam hadiratnya lebih dalam dan mau memuji dan memuliakan namanya saja. Mataku dan lihat wajah-Mu,
Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita tutup persekutuan kita malam hari ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami, dan dilanjutkan dengan Bapa terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.